Selamat datang di SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusran Sarkaragib, Kepala Sekolah SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan mengikuti diklat penguatan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Hari ini saya menyusun rencana pengembangan sekolah dengan fokus adalah peningkatan kemampuan kompetensi menulis cerita siswa kelas 5 dengan penerapan individual terbimbing blended learning. Hari ini kami mengembangkan rencana pengembangan sekolah dengan masalah utamanya adalah kompetensi menulis cerita siswa kelas 5 yang masih rendah. Oleh karena itu, kami mengembangkan sekolah dengan judul peningkatan kompetensi menulis cerita siswa kelas 5 SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda melalui pendekatan individual terbimbing. Apa tujuannya? Mampu meningkatkan keterampilan menulis cerita sehingga siswa pun terpacu untuk mengikuti pembelajaran khususnya pada proses kegiatan menulis cerita di kelas 5. Langkah-langkah kegiatannya yaitu meliputi persiapan, pelaksanaan, monef, refleksi, dan tindak lanjut yang seluruhnya itu adalah untuk student well-being, yaitu siswa paham, siswa kreatif, siswa aktif menulis dengan senang dan mengikuti pembelajaran dengan bahagia. Yang berikutnya adalah kenapa saya mengambil pengembangan sekolah dengan menulis cerita? Karena menulis merupakan aspek keterampilan yang sangat penting. Di situ siswa bisa mengorganisasi sebuah tulisan yang meliputi ide, tata bahasa, dan hasil pemikirannya kepada orang lain diberitahukan tentang bagaimana cara menentukan karangan pokok ya. Kita kemarin sudah belajar tentang langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya dalam mengembangkan karangan ya. Bu Farida dan teman-teman semua, saya Faiha. Kali ini saya akan melakukan testimoni tentang penjelasan Bu Farida tadi. Setelah saya dijelaskan tentang cara membuat karangan, saya menjadi lebih paham, lebih mengerti dan tahu urutan membuat karangan. Terima kasih Bu Farida atas penjelasannya yang mudah dipahami. Itu saja testimoni dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Polusi udara. Polusi udara atau pencemaran udara adalah udara yang sudah tidak segar lagi dan dapat menimbulkan penyakit karena asap maupun debu. Adanya polusi udara ini disebabkan oleh manusia sendiri karena dapat menimbulkan asap kendaraan berlebih, asap rokok, dan asap pabrik yang dapat mencemari udara. Jika polusi udara terjadi, akan memungkinkan adanya dampak-dampak negatif dari polusi udara, seperti masalah kesehatan manusia, pemanasan global, hujan asam, eutrofikasi, dan penipisan lapisan ozon. Untuk masalah kesehatan manusia, yang ditimbulkan pun mampu menyebabkan kematian, karena kita dapat terkena penyakit yang akan memengaruhi organ pernapasan, sesak napas, ispa, asma,
batuk, sampai kanker pernapasan dapat terjadi karena polusi udara. Dan ternyata polusi udara juga bisa menyebabkan mata merah dan terasa perih. Tetapi polusi udara bisa dicegah hanya dengan melakukan beberapa hal kecil. Kita pasti bisa mencegah polusi udara. Sayangi udara sebagaimana udara memberikan kita kehidupan. Terakhir, kegiatan pengembangan sekolah memasuki yaitu kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan ini. Kesimpulan yang pertama adalah keterlaksanaan kegiatan pengembangan sekolah ditemukan dengan hasil nilai 91,67 kategori A, yang artinya sesuai dengan jadwal dan semua terlaksana dengan satu responden yaitu kepala tata usaha. Yang kedua, hasil evaluasi peningkatan kepala sekolah dalam kegiatan ini memperoleh nilai 95 dengan kategori A, yang artinya kepala sekolah mampu menginisiasi, mengerahkan, menginspirasi, dan juga memberikan bimbingan kepada guru ketika melaksanakan pengembangan sekolah. Yang ketiga, yaitu hasil evaluasi kegiatan. Dengan pendekatan individual terbimbing blended learning, siswa kelas 5 mampu membuat cerita berdasarkan gambar dan rumpang dengan baik. Hasil peningkatannya terlihat dari isi organisasi dan tata susunan kalimat cerita yang dihasilkan dengan nilai 94 kategori A. Yang keempat, berdasarkan hasil pencapaian student well-being ditemukan dengan pendekatan individual terbimbing ini, siswa lebih kreatif, siswa percaya diri, siswa mampu mengungkapkan ide-idenya ketika bertanya kepada guru dan diskusi dengan teman-temannya. Dan saya bersyukur mempunyai teman-teman di kelompok B07 kelas G yang selalu menginspirasi saya, terutama yaitu Pak Dadan, Ibu Intan, Ibu Salama, dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iswatun sebagai instruktur dan narahubung Ibu Hasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.